Perkenalkan, nama saya Sylvia Deborah Siltonga dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan tokoh-tokoh Alkitab, lebih tepatnya tokoh Raja Salomo. Sebelum saya menceritakan, izinkan saya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas penyertaan yang telah Kau berikan kepada saya Tuhan. Hingga saat ini saya bisa bernapas. Ya Tuhan, sebentar lagi saya akan menceritakan ya Tuhan tokoh Alkitab Raja Salomo. Tuhan, kiranya Engkau berkati saya Tuhan, bantu saya Tuhan untuk menyampaikan isi tokoh yang Alkitab yang dapat kita teladani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskanlah hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Raja Salomo yang hikmat. Salomo sangat mencintai Allah dan ia menuruti nasihat yang diberikan ayahnya yaitu Daud. Allah sangat senang kepada Salomo dan karena itu ia berkata kepada Salomo di dalam mimpinya Salomo. Katanya, Salomo, apa yang kau inginkan untuk kuberikan kepadamu? Mendengar hal itu, Salomo menjawab, Allahku, aku masih sangat muda dan aku tidak tahu bagaimana mestinya memerintah. Maka kiranya Engkau memberikan hikmat untuk memerintah umat-Mu dengan cara yang benar. Allah senang dengan apa yang diminta oleh Salomo. Maka ia berkata kepada Salomo, karena engkau telah meminta hikmat dan bukan umur panjang atau kekayaan, maka aku akan memberikan kepadamu hikmat yang lebih banyak daripada yang pernah dimiliki oleh siapapun yang hidup. Tapi aku juga akan memberikan kepadamu apa yang tidak kau minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan. Tidak lama kemudian, dua wanita datang kepada Salomo. Seorang dari keduanya menjelaskan, katanya, wanita ini dan aku tinggal di rumah yang sama. Aku melahirkan seorang anak laki-laki, dan 2 hari kemudian ia juga melahirkan seorang bayi laki-laki. Lalu, pada suatu malam bayinya meninggal, tetapi ketika aku sedang tertidur, ia menaruh bayinya yang sudah mati di dekatku, dan mengambil bayiku. Ketika aku terbangun dan melihat anak itu yang sudah mati, aku tahu bahwa itu bukan anakku. Mendengar itu, wanita yang lain berkata, tidak, anak yang hidup itu saya yang punya, dan yang mati itu anaknya. Wanita yang pertama menjawab, tidak, anak yang mati itu kau yang punya, dan yang hidup itu aku yang punya. Begitulah kedua wanita ini bertengkar. Sesudah itu Salomo berkata, ambilkanlah aku pedang, lalu dibawalah pedang di depan raja. Kata Salomo, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan setengah yang kepada yang lain. Dan ibu yang sebenarnya berkata, jangan, mohon jangan dibunuh bayi itu, berikanlah kepadanya. Tapi wanita yang lain berkata, jangan, berikan kepada siapapun, penggalah. Akhirnya Salomo berbicara, jangan bunuh anak itu, berikanlah kepada wanita yang pertama. Dialah ibu yang sebenarnya. Salomo tahu hal ini sebab ibu yang sebenarnya mencintai bayi itu sampai ia rela memberikan anaknya kepada wanita yang lain, supaya anak itu tidak dibunuh. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Salomo, maka takutlah mereka kepadanya, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Dari cerita yang sudah saya ceritakan, yaitu tokoh Alkitab Raja Salomo, saya dapat meneladani sikap yang Raja Salomo yang penuh hikmat dalam mengambil keputusan secara adil. Di dalam hidup ini kita sangat butuh sekali hikmat daripada Tuhan, karena jujur aku pernah ngambil keputusan yang nggak mikir konsekuensinya gitu. Aku sangat membutuhkan hikmat daripada Tuhan, sehingga aku bisa menjadi seperti tokoh Raja Salomo yang selalu mengambil keputusan yang adil untuk kedua belah pihak. Oke, masuk ke sesi
kesaksian pertolongan Tuhan di dalam hidup aku. Untuk yang baru-baru ini mungkin minggu-minggu pas ujian praktek, dimana semua guru itu kayak ngasih tugas ujian praktek dan deadline-nya itu kayak nggak nyampe semingguan gitu loh. Jadi aku tuh kayak udah keduluanan pusing, stresnya karena ngelihat tugasnya itu wah banyak juga ya, dan tugasnya itu kayak laporan, peta, poster dan lain-lain yang harus lihat layar laptop terus gitu. Aku tuh sampai nangis, malam-malamnya sampai nangis, sampai cemas, ketakutan. Yaudah dong, untuk ngehibur aku buka TikTok, aplikasi TikTok, dan nah di situ langsung di FYP-nya itu langsung kebuka ayat Alkitab dari 1 Yosua 1 ayat 9. Katanya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di situ kayak aku tuh benar-benar kayak dikuatin banget hati aku, dan aku tuh jadi kayak mau ngerjain tugasnya lagi. Dan aku tuh tanpa menyadari itu dari sifat-sifat yang sebelumnya itu yang aku takut, terus cemas, khawatir, itu kayak aku tuh meragukan kuasa Tuhan. Itu sih yang benar-benar bikin aku sedih, dan sampai sekarang aku masih berusaha untuk gak khawatir akan masa depan aku, karena aku percayakan kepada Tuhan. Aku percayain kepada Tuhan semua perbuatan aku, semua masa depan aku, diri aku, semuanya tentang aku percayakan kepada Tuhan, aku serahkan kepada Tuhan. Aku di malam itu juga aku berdoa untuk minta kepada Tuhan kekuatan dan kemudahan untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Dan setelah aku lalui itu ternyata aku juga bisa ya menyelesaikan tugas-tugas itu yang aku pikir itu berat, ternyata itu ringan karena Tuhan menyertai aku. Dan yaitu Tuhan menolong aku tuh kayak benar-benar ngerasain, dan aku tuh ngumpulinnya itu gak mepet gitu. Aku ngumpulinnya itu beberapa jam atau beberapa hari sebelum deadline-nya itu. Ternyata aku bisa juga ya. Kesaksian yang kedua, ini sebenarnya kalau misalnya aku lagi capek, banyak pikiran dan lain-lain, itu aku suka sesak napas. Sampai aku pernah itu pas nyuci piring, aku tuh sebenarnya lagi nyuci piring biasa aja gitu. Nah tiba-tiba aku tuh sesak napas, dan lama-kelamaan aku itu jadi nggak bisa napas itu. Terus aku pengen ke kamar kan untuk duduk gitu bentar. Nah pas pengen ke kamar itu aku pengen pingsan. Terus di situ aku nyebut nama Tuhan Yesus, tolong aku gitu. Pokoknya aku nyebut nama Tuhan Yesus, terus minta pengampunan gitu kepada Tuhan. Terus aku langsung ngambil minum, bapakku ngambil minum ke aku, dan aku langsung bisa bernapas kembali. Di situ aku ngucap syukur banget Tuhan benar-benar ngasih kesempatan aku untuk hidup. Sebenarnya ini kejadian ini udah 2 kali. Sekian video dari saya. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang tepat dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.